Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang aturan fungsi. Kali ini kita akan membahas tentang aturan turunan lainnya selain aturan yang kita bahas pada minggu sebelumnya, kemudian tentang turunan parsial dan diferensial. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu aturan turunan atau derivatif. Saat ini saya akan menambahkan beberapa aturan, yaitu yang pertama adalah derivatif fungsi berpangkat. Nah, di sini jika y sama dengan u pangkat n dengan u-nya merupakan fungsi gx, maka turunan dari y, yaitu y aksen, sama dengan n dikalikan dengan turunan u dikalikan dengan u pangkat n min 1. Contohnya, jika kita punya fungsi y sama dengan 4x kuadrat plus 5 dipangkat 2. Nah, di sini dari soal ini kita bisa misalkan u-nya sama dengan 4x kuadrat plus 5. Nah, kalau u-nya 4x kuadrat plus 5, maka du-nya atau u aksennya adalah maka du dx-nya atau u aksen sama dengan 8x. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ini ya. Maka y aksennya sama dengan n-nya di sini 2, n dikali u aksen kali u pangkat n 1. N-nya 2, kemudian u aksen tadi adalah 8x, kemudian u-nya adalah 4x kuadrat plus 5 dipangkat 2 min 1 sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya diperoleh sebagai berikut. Dengan hasil akhir adalah 64x pangkat 3 plus 80x. Nah, berikutnya adalah di sini ada fungsi logaritmik. Nah, diketahui misalkan fungsinya adalah y sama dengan a log x, maka turunan dari y atau y aksen sama dengan 1 per x ln a. Sekali lagi, turunan dari y adalah 1 per x ln a. Contohnya, misalkan diketahui fungsi x-nya adalah 5 log x, maka turunan dari y sama dengan 1 per x-nya x ln 5. Oke. Berikutnya adalah derivatif dari fungsi eksponensial. Nah, di sini kita misalkan fungsinya adalah y sama dengan a pangkat x. Nah, maka y aksennya adalah atau turunan dari y adalah a pangkat x ln a. Kemudian berikutnya, jika y-nya sama dengan a pangkat u, di mana u-nya ini merupakan fungsi g dalam x, maka turunan dari y adalah turunan dari u dikalikan dengan a pangkat u dikalikan ln a. Nah, jika fungsinya adalah e pangkat x, maka turunannya juga e pangkat x. Nah, tapi jika y-nya sama dengan e pangkat u, di mana u-nya itu merupakan suatu fungsi gx, maka y aksennya adalah turunan dari fungsi u ini dikalikan dengan e pangkat u. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya ya. Nah, berikutnya adalah derivatif dari fungsi implisit. Nah, diketahui misalkan fungsi fx, y sama dengan 0 merupakan fungsi implisit sejati, maka y aksen dapat diperoleh dengan mendiferensiasikan suku demi suku dengan menganggap y sebagai fungsi dari x. Oke, langsung kita contohkan saja. Misalkan diketahui fungsinya adalah seperti ini merupakan fungsi implisit ya, 4xy kuadrat min x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan dy per dx-nya. Tadi kan fungsinya sama y sama dengan sekian untuk fungsi eksplisit. Nah, ini kita mengetahui fungsinya adalah 4x kuadrat min x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Katanya dy per dx-nya. Nah, sama seperti yang tadi ya. Jadi 4xy kuadrat min x kuadrat 2y ini dianggap sebagai suatu masing-masing fungsi. Misalkan untuk yang pertama 4xy kuadrat. Ini kita turun dari dua fungsi ya. Kita misalkan 4x-nya adalah u, kemudian y kuadratnya sama dengan v, sehingga u aksennya sama dengan 4 dan v aksennya sama dengan 2y kali dy per dx ya, 2y kali dy per dx. Nah,
Sehingga derivatif dari UV adalah U aksen V ditambah UV aksen, kita menggunakan aturan turunan untuk yang hasil perkalian fungsi ya. Di sini diperoleh 4y kuadrat. Sekali lagi 4xy kuadrat ini. Jadi di sini 4y kuadrat plus 4x dikali 2y dy per dx sama dengan 4y kuadrat plus 8xy dikali dy per dx. Nah, derivatif berikutnya kita beralih ke fungsi min x kuadrat. Derivatif dari fungsi min x kuadrat adalah min 2x. Derivatif dari fungsi 2y adalah 2 dy per dx. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. 4y kuadrat plus yang pertama ini ya, yang merupakan turunan dari yang fungsi yang pertama tadi, yaitu 4y kuadrat plus 8xy dy per dx. Kemudian berikutnya min 2x, kemudian ditambahkan dengan 2 dy per dx. Kemudian yang dy per dx yang sejenis kita kumpulkan, 4y kuadrat min 2x plus 8xy plus 2 dy per dx. Sehingga diperoleh 8xy plus 2 dy per dx sama dengan 2x min 4y kuadrat. Kemudian dy per dx-nya sama dengan 2x min 4y kuadrat per 8xy plus 2. Jadi disederhanakan menjadi x min 2y kuadrat per 4xy plus 1. Nah, kemudian berikutnya adalah derivatif untuk fungsi trigonometri. Nah, di sini jika kita punya fungsinya adalah y sama dengan sin x, maka turunan dari fungsi y itu adalah cos x. Jadi turunan sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah negatif sin x. Turunan tan x sama dengan secant kuadrat x, kotangan x turunannya adalah negatif cosecant kuadrat x, kemudian turunan dari secant x sama dengan secant x tan x, kemudian turunan dari cosecant x sama dengan min cosecant x kotangan x. Sekali lagi ini kita tentu teman-teman, secant x sama 1 per cos x, sedangkan cosecant x sama 1 per sin x. Oke, yang kita bahas berikutnya adalah tentang turunan parsial. Nah, jadi untuk suatu fungsi f terdiri dari 2 atau lebih peubah, misalkan x1 sampai dengan xn, maka turunan pertama dari fungsi f dapat dicari untuk semua peubah, baik x1, x2, ataupun xn. Nah, masing-masing turunan tersebut dinyatakan dengan turunan parsial, disebut dengan turunan parsial. Nah, jadi misalkan kita punya fungsi nih, fungsi f dengan dua peubah, dua variabel, di sini variabel x dan y atau x1 dan x2, maka nanti turunan parsial f terhadap x dinotasikan do f x, y per do x. Jadi tanda seperti ini dibaca do. Berikutnya adalah turunan parsial f terhadap y dinotasikan dengan do f x, y per do y. Maaf ini do y ya. Oke, contoh. Ini saya contohnya mengambil buku yang kita sering rujuk. Jadi diketahui suatu fungsi f dengan dua peubah yaitu x1, x2. Fungsinya adalah 3x1 kuadrat plus x1, x2 plus 4x2 kuadrat. Kita diminta untuk mencari turunan parsialnya. Yang pertama kita cari untuk turunan parsial terhadap fungsi ini terhadap x1. Jadi di sini kita misalkan f1 ya, maka turunan parsialnya berarti kalau kita turunkan parsial terhadap x1, maka variabel x2-nya kita anggap konstanta. Sehingga kalau konstanta diturunkan menjadi 0. Begitu ya. Nah, jadi di sini yang diturunkan adalah x1 dengan x2 adalah konstanta, berarti di sini adalah 6x1. Kemudian di sini sekali lagi x2-nya adalah konstanta. Turunan dari x1 adalah 1. 1 kali x2 adalah x2. Nah, kemudian 4x2 kuadrat, karena ini dengan beri konstanta, maka dia turunannya adalah 0. Sehingga turunan y terhadap x1, turunan parsial y terhadap x1 adalah 6x1 plus x2. Berikutnya kita turunkan fungsi y ini terhadap x2. Berarti kita menganggap x1-nya adalah konstanta. Sehingga di sini x1 anggap konstanta, berarti ini turunannya adalah terhadap x2 adalah 0. X1, X2 berarti turunannya adalah X1, karena X2-nya ini kalau diturunkan menjadi 1 ya, 1 kali X1, kemudian
4x2 dikuadratkan kalau diturunkan terhadap x2 adalah 8x2, sehingga menjadi x1 plus 8x2. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah diferensial. Nah, mungkin teman-teman agak-agak bingung dengan istilahnya diferensial derivatif gitu ya. Nah, jadi suatu fungsi y sama dengan x, diferensial dari variabel bebas x ditulis dx, didefinisikan sebagai suatu pertambahan sebarang dari variabel x, yaitu dx sama dengan delta x. Nah, diferensial dari variabel tak bebas gitu, variabel tak bebas itu atau variabel dependen y ditulis dy, definisikan sebagai dy sama dengan f aksen dx. Kita langsung ke contoh. Ini untuk aturannya. Aturannya ini sama dengan derivatif ya. Jadi untuk jika turunan diferensiasi dari suatu fungsi konstanta sama dengan 0. Diferensiasi dari C kali U pangkat N sama dengan C N U pangkat N min 1 kali DU. Dan seterusnya. Contoh, carilah diferensial dari variabel Y jika fungsi-fungsinya adalah berikut. Yang pertama, Y-nya adalah X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 7. Maka DY-nya sama dengan 3X kuadrat min 6 kali 2X DX. Ingat, ini diferensial. Beda dengan turunan. Dikalikan dx. Kemudian di sini juga untuk fungsi yang kedua juga sama. Ini diturunkan sama seperti yang tadi, u aksen v plus uv aksen dx. Oke, sama ya. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.